Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Tantri Sarisananta dengan NRP 500422170 akan menjelaskan mengenai spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode analisis yang menggunakan panjang gelombang UV dan visible yaitu pada rentang 180 hingga 780 nanometer sebagai area serapan untuk mendeteksi keberadaan suatu senyawa. Senyawa yang dapat diidentifikasi menggunakan teknik spektrofotometri UV-Vis adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor, yaitu gugus yang memiliki molekul yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi yang mampu menyerap cahaya pada daerah UV dan sinar tampak, sehingga menyebabkan molekul tersebut berwarna, serta gugus aksokrom, yaitu gugus yang memiliki substituen dengan pasangan elektron bebas yang tidak menyerap cahaya sendiri pada panjang gelombang 200 hingga 800 nanometer, tetapi dapat memengaruhi spektrum penyerapan kromofor yang terikat padanya. Absorpsi sinar UV-Vis oleh molekul menyebabkan promosi elektron dari keadaan dasar atau ground state ke keadaan tereksitasi atau excited state. Elektron yang berada pada keadaan tereksitasi hanya selama 10⁻8 hingga 10⁻9 detik, dan elektron akan kembali ke keadaan dasar. Adapun definisi dari spektrofotometer UV-Vis merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel. Sebagai fungsi dari panjang gelombang pada spektrofotometer UV-Vis terdapat dua tipe yang biasa ditemukan, yaitu spektrofotometer single beam dan spektrofotometer double beam. Spektrofotometer single beam memanfaatkan satu berkas sinar yang digunakan secara bergantian untuk mengukur larutan standar dan larutan sampel. Sinar tidak secara langsung mengukur larutan standar dan larutan sampel secara bersamaan, namun satu persatu secara bergantian, di mana larutan standar terlebih dahulu dikenai sinar, kemudian baru larutan sampel. Yang kedua yaitu spektrofotometer double beam, memiliki dua berkas sinar yang dipisahkan oleh chopper atau beam splitter. Masing-masing sinar akan mengukur larutan sampel dan juga larutan standar secara bersamaan dalam satu proses. Selanjutnya yaitu hukum dasar. Akibat adanya interaksi antara foton dengan molekul, maka energi cahaya yang dilewatkan akan berkurang karena terserap oleh molekul yang nilainya sebanding dengan konsentrasi molekul tersebut. Hukum Lambert-Beer merupakan hukum dasar dalam spektroskopi UV-Vis dengan rumus A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Di mana A merupakan absorbansi, epsilon merupakan molar absorptivitas, B merupakan tebal sampel, dan C merupakan konsentrasi larutan. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis didasarkan pada absorpsi radiasi cahaya pada panjang gelombang tertentu dari sampel yang menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Biasanya digunakan lampu deuterium untuk sinar UV dan lampu wolfram untuk cahaya tampak yang menghasilkan cahaya polikromatik. Hasil analisisnya dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Adapun fungsi dari spektrofotometer UV-Vis diantaranya untuk mengukur nilai absorbansi atau transmitansi dari sampel, mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola spektrum serapan, menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam larutan, serta melacak perubahan absorbansi selama reaksi berlangsung. Hal ini berkaitan dengan kinetika reaksi. Komponen utama di dalam spektrofotometer UV-Vis meliputi sumber cahaya, monokromator, sel sampel, detektor, dan readout. Komponen yang pertama yaitu sumber cahaya.
berfungsi menyediakan sinar dengan rentang panjang gelombang tertentu. Sumber cahaya yang digunakan berupa cahaya polikromatis dari lampu deuterium dan lampu wolfram. Sebagai sumber radiasi UV, yaitu pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer, lampu yang digunakan yaitu lampu deuterium. Sedangkan untuk rentang cahaya tampak yaitu pada 400 hingga 800 nanometer digunakan lampu wolfram. Komponen yang kedua yaitu monokromator yang berfungsi untuk memecah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Terdapat 3 jenis monokromator, diantaranya yaitu prisma yang memanfaatkan pembiasan cahaya untuk memisahkan panjang gelombang yang berbeda. Yang kedua yaitu grating yang menggunakan kisi difraksi sebagai elemen pendispersif yang memecah cahaya berdasarkan difraksi, memiliki resolusi yang baik, dan dapat menghasilkan spektrum yang lebih tajam dibandingkan monokromator prisma. Yang ketiga yaitu filter optik, di mana monokromator ini hanya melewatkan panjang gelombang tertentu sehingga menghasilkan cahaya monokromatis. Filter ini biasanya digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan seleksi panjang gelombang yang lebih sederhana. Komponen selanjutnya yaitu sel sampel atau cuvette. Digunakan sebagai wadah sampel yang akan dianalisis, memiliki permukaan lurus dan sejajar secara optis, transparan, tidak bereaksi dengan bahan kimia, dan tidak mudah rapuh. Cuvette dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu cuvette kaca. Cuvette kaca cocok digunakan untuk pengukuran di spektrum cahaya tampak, yaitu pada rentang panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer. Cuvette kaca memiliki beberapa keunggulan, seperti transparansi yang baik dalam rentang cahaya tampak, ketahanan yang cukup terhadap berbagai larutan, dan harga yang relatif terjangkau dibandingkan cuvette kuarsa. Namun, cuvette kaca kurang cocok untuk pengukuran di daerah UV yang lebih pendek dari 320 nanometer karena kaca menyerap sinar UV tersebut. Yang kedua yaitu cuvette kuarsa, dapat digunakan untuk pengukuran pada rentang panjang gelombang UV hingga inframerah dekat. Cuvette kuarsa dapat mentransmisikan cahaya UV yang tidak dapat dilalui oleh cuvette kaca, sehingga cuvette ini sangat penting untuk analisis yang memerlukan pengukuran di daerah UV, seperti analisis senyawa yang menyerap cahaya pada daerah gelombang di bawah 320 nanometer. Cuvette kuarsa memiliki karakteristik kekuatan mekanik yang baik, tahan terhadap perubahan suhu, dan korosi oleh berbagai bahan kimia, sehingga cocok digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Yang ketiga yaitu cuvette plastik. Cuvette plastik biasanya bersifat sekali pakai untuk menghindari risiko kontaminasi silang. Cuvette plastik cocok digunakan untuk pengukuran pada rentang cahaya tampak. Namun, cuvette plastik kurang tahan terhadap panas dan bahan kimia seperti pelarut organik. Selanjutnya yaitu detektor, berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang melewati sampel dan mengubah sinar cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Terdapat beberapa jenis detektor. Yang pertama yaitu fotodioda, mengubah sinyal cahaya menjadi arus listrik. Biasanya digunakan di spektrofotometer single beam. Namun, tingkat sensitivitasnya lebih rendah dibanding dengan fotomultiplier. Yang kedua yaitu fotomultiplier tab. Fotomultiplier tab atau PMT dapat memperkuat sinyal cahaya melalui efek fotolistrik dan amplifikasi. PMT memiliki tingkat sensitivitas dan presisi yang sangat tinggi sehingga cocok digunakan untuk cahaya yang sangat lemah. Namun detektor ini sangat rentan terhadap getaran. Yang ketiga yaitu fotodioda array. Array dari banyak fotodioda mendeteksi berbagai panjang gelombang secara bersamaan. Biasa digunakan dalam spektrofotometer dengan monokromator tetap. Yang keempat yaitu charge coupled device. Sama seperti PDA atau photodiode array, tapi dengan resolusi dan sensitivitas yang lebih tinggi. Detektor ini dapat mendeteksi sinyal cahaya yang sangat rendah sehingga cocok untuk analisis mendetail. Komponen alat yang terakhir yaitu readout,
di mana suatu sistem yang menangkap dan memperkuat isyarat listrik dari detektor, mengeluarkannya dalam bentuk angka absorbansi atau persen transmitansi yang ditampilkan pada layar display alat. Selanjutnya yaitu skema kerja dari spektrofotometri UV vis, di mana cahaya utama berupa cahaya polikromatis yang berasal dari lampu deuterium atau lampu wolfram akan masuk melalui slit pin dan didispersikan oleh pendispersi, misalnya prisma, sehingga akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis dengan panjang gelombang tertentu yang diinginkan. Berkas cahaya monokromatis kemudian keluar melalui slit out. Jika digunakan spektrofotometer double beam, cahaya akan masuk ke beam splitter dan dipisahkan untuk mengenai larutan sampel dan larutan belangko secara bersamaan. Namun, pada spektrofotometer single beam, cahaya akan mengenai larutan belangko dan larutan sampel secara bergantian. Sebagian dari cahaya tersebut diserap oleh sampel dan sebagian lagi diteruskan. Cahaya yang diteruskan inilah yang akan diterima oleh detektor yang mengukur intensitas cahaya tersebut. Detektor kemudian mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat diolah oleh sistem komputer untuk menentukan nilai absorbansi atau persen transmitansi sampel yang akan muncul di layar monitor. Data ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi senyawa dalam sampel berdasarkan hukum Lambert-Beer. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, dibuat grafik absorbansi terhadap panjang gelombang untuk menentukan puncak maksimum absorbansi. Yang kedua, digunakan data absorbansi untuk menghitung konsentrasi sampel berdasarkan persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi atau persamaan Lambert-Beer. Persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah absorbansi, A adalah intercept, X merupakan konsentrasi larutan, dan B adalah slope. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.